Indonesia mencatat kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia selama sepekan berturut-turut dari 21 hingga 27 Juli. Rekor mulai tercatat pada 21 Juli 2021 dengan kasus kematian harian di Indonesia berjumlah 1.383 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Laili Fiakutul Maufiro dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Seperti yang kita lihat tadi, angka kematian COVID-19 semakin hari semakin naik. Secara global, Agustus kemarin telah mencatat 68.333 orang. Indonesia menempati posisi kematian tertinggi oleh WHO selama 16 sampai 22 Agustus kemarin. Organisasi Dunia WHO dalam pembaharuan epidemiologi mingguan COVID-19 yang terbit Selasa kemarin melaporkan jumlah kematian sepanjang pekan ketiga Agustus naik 1% dibanding minggu sebelumnya. Eropa dan Amerika melapor peningkatan kematian sebesar masing-masing 11% dan 10%. Afrika dan Asia Tenggara melaporkan penurunan kematian masing-masing 11% dan 10%. Sementara, jumlah kasus COVID-19 secara global mencapai pekan ketiga Agustus. Totalnya 4.525.000 orang, 863. Hampir sama dengan minggu sebelumnya. Setelah terus menanjak selama hampir 2 bulan sejak pertengahan Juni, Pasifik Barat dan Amerika terus melaporkan peningkatan kasus baru dengan masing-masing 20% dan 8%. Sementara Asia Tenggara dan Mediterania Timur mencatat penurunan masing-masing 16% dan 10%. Dengan tambahan di pekan ketiga Agustus, WHO menyebutkan total kasus COVID-19 secara global menjadi 211 juta dan angka kematian lebih dari 4,4 juta. Berikut adalah 5 negara dengan jumlah kasus tertinggi di pekan ketiga Agustus 2021. Yang pertama, Amerika Serikat dengan kasus baru naik 15%. Iran dengan kasus baru turun 7%. India dengan kasus baru turun 10%. Inggris dengan kasus baru naik 11%. Brazil dengan kasus baru turun 1%. Saya juga punya 5 negara dengan jumlah kematian tertinggi di ketiga Agustus 2021. Yang pertama, Indonesia dengan kematian baru turun 16%. Amerika Serikat dengan kematian baru naik 58%. Brazil dengan kematian baru turun 7%. Rusia dengan kematian baru turun 1%. Meksiko dengan kematian baru naik 27%. Hingga memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan aturan-aturan yang disebut PPKM. PPKM sendiri adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan pemerintah. Secara resmi sudah menetapkan pemberlakuan PPKM atau PPKM darurat sejak 3 Juli sampai 20 Juli kemarin. PPKM juga singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka COVID. Virus corona lalu atau COVID-19, awalnya PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas ke 15 daerah luar Jawa Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari kota Tanjung Pinang, Batam, Kepulauan Riau, kota Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat, Kota Padang dan Padang Bukit Tinggi Sumatera Barat, lalu Kota Bandar Lampung, Kota Manokwari dan Sorong, Papua Barat, Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kota Padang Sumatera Barat, Mataram NTB, dan Kota Medan Sumatera Utara. Berikut 16 rincian atau poin aturan utama COVID-19. Ini adalah pemberlakuan PPKM darurat. Yang pertama, perkantoran di sektor yang non-esensial wajib menerapkan 100% work in home atau WHF atau bekerja di rumah. 2. Untuk sektor esensial, karyawan yang boleh work office atau WHO maksimal 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sektor esensial ini mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, non-penanganan karantina COVID-19, dan industri orientasi ekspor. Yang ketiga, untuk sektor kritikal, karyawan diperbolehkan WHO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal ini mencakup bidang energi, kesehatan, keamanan logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia,
semen objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi unit hias dasar, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring. Yang kelima, jam operasional supermarket, pasar tradisional, pasar kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 20 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Yang keenam, jam operasional apotek dan toko obat diperbolehkan 24 jam. 7. Kegiatan di pusat perbelanjaan atau mall ditutup sementara. 8. Restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun pusat pembelanjaan atau mall hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away serta dilarang menerima atau makan di tempat. Yang ke-9, kegiatan konstruksi di tempat konstruksi adalah boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang ke-10, tempat ibadah yakni masjid, musola, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai pusat ibadah ditutup sementara. Yang ke-11, fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup. 12. Kegiatan seni atau budaya olahraga dan sosialisasi kesehatan, budaya dan sarana olahraga ditutup. 13. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 14. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri oleh 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak menyediakan makan di tempat, resepsi penyediaan makan hanya boleh dalam tertutup untuk dibawa pulang. Yang ke-15. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bus, atau kereta api harus menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama secara tes PCR H-2 untuk pesawat, antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya. 16. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di rumah atau di luar rumah, tidak diizinkan memakai face shield atau masker. Tanpa masker, PPKM disingkat dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga diharapkan aktivitas masyarakat yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 bisa diminimalisir. Untuk memutus rantai COVID-19 juga bisa dengan vaksin. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat vaksinasi di Aceh kali ini. Untuk memutus rantai COVID-19 juga dengan bisa vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dan dalam pemberian vaksin. Layanan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki kompetensi yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota. Pada tahap awal ini, vaksin COVID-19 akan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan, asisten, dan tenaga penunjang serta mahasiswa yang menjalankan pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan secara langsung. Macam-macam vaksin di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac adalah vaksin pertama yang digunakan di Indonesia, namun pada saat ini sudah ada macam-macam vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program vaksinasi nasional. Vaksin COVID-19 Sinovac juga dari Cina merupakan paling pertama tersedia di Indonesia.
Vaksin COVID Sinovac merupakan dari inverted virus yang memberikan melalui intramuskular. Setiap orang didapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 masing-masing 0,5 mili dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin COVID-19 Sinovac diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulir pemerintah. Dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah dinyatakan untuk aman anak-anak khususnya usia 12-18 tahun. Vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin COVID-19 ini diberikan dalam 2 dosis. Interval yang jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia. Hingga dalam waktu 12 minggu. Vaksin COVID-19 AstraZeneca telah mendapatkan EUA dari Badan Pengawas Badan atau Makanan BPOM pada 22 Februari 2021 dengan nomor EUA 2518114-3A1. Selain itu, vaksin COVID-19 AstraZeneca juga diklaim ampuh melawan virus corona dari varian Delta dan Kappa. Vaksin COVID-19 Sinopharm. Faktor COVID-19 Sinopharm juga mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk pada hal platform maupun jumlah dosisnya. Mengutip dari Universitas Gadjah Mada, menurut Profesor Zulkifli Ihkawati dari Fakultas Farmasi UGM, vaksin COVID-19 Sinopharm memiliki efikasi mencapai 78%. Vaksin COVID-19 Sinopharm jika dikatakan juga dapat digunakan pada populasi 18 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 Sinopharm sempat diusulkan menjadi vaksin gotong royong alias bisa didapatkan dengan berbayar lewat jaringan kimia farma. Bukan hanya ini saja, hal ini sementara dibatalkan oleh pemerintah sampai pemberitahuan selanjutnya. Vaksin COVID-19 vaksin Moderna adalah berbasis messenger atau mRNA. Vaksin COVID-19 vaksin Pfizer adalah berbasis RNA, juga yang paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Ini adalah efek samping vaksin. Yang pertama, nyeri pada lengan, nyeri pada sendi menggigil, mual dan muntah, rasa lelah dan demam. Anda juga dapat mengalami gejala flu selama 1-2 hari. Tapi jangan panik atau jika terjadi efek samping COVID-19 terjadi. Jika biasanya nyeri tempat suntikan, Anda bisa mengempresnya. Lalu jika demam, Anda bisa minum paracetamol. Itulah macam-macam vaksin COVID-19 yang sudah dapat izin BPOM dan digunakan di Indonesia. Jangan takut dengan efek samping COVID-19 karena hanya bersifat sementara. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.